Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Al-Fatihah bi yadihi wa ala bihi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatu la ilaha illallah ismah. Wa sayyidina Muhammadur Rasulullah babuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Asal dari mu'allif yang telah menjelaskan banyak amal perbuatan yang kelihatannya baik bisa berbelok menjadi amal dunia. Artinya dari akibat memandang kepada Allah lebih kecil dan memandang selain Allah lebih besar. Contohnya apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak amal yang baik kelihatannya, amal tersebut amal akhirat, tapi menjadi amal duniawi karena awal niatnya sudah tidak baik. Tapi banyak amal kelihatannya amal duniawi, banyak menjadi amal akhirat karena bersumberkan niat yang baik. Di antaranya kita membaca sesuatu karena ingin dipuji, muamalahnya berbelok kepada harapan kepada manusia lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya kita membaca bacaan yang baik-baik, tapi dalam hati kita banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum diberi sudah prasangka jelek. Padahal yang namanya doa khususnya, mengapa doa-doa kita jarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Apa sebab? Karena ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, tidak merasa fakir, hanya butuh. Kita sangat butuh sekali, kita sangat memerlukan sekali. Tapi kefakiran karena faktor butuh ataupun sangat memerlukan tidak pernah menjiwai kefakiran apa yang ada pada dirinya. Dari akibat itu meminta kepada Allah dengan penuh kesombongan. Senjatanya baik. Dan hati sudah mempersiapkan, bila tidak dikabul, sudah prasangkanya macam-macam. Tidak mau korek introspeksi, dilemparkan kepada dirinya sendiri dan lain sebagainya. Makanya orang yang berdoa itu sebelum mengucapkan Allahumma, coba kita ini merasa fakir tidak? Disitulah yang namanya fakir. Apakah fakir duniawi saja? Tidak. Kekuatan yang ada pada diri kita yang diberi oleh Allah sehingga kita bisa bersembah sujud ketika ruku, ketika sujud dan lain sebagainya, itu dari siapa? Kalau toh tidak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik dan hidayahnya. Ketika orang itu sujud bisa membawa, karena niatnya baik, kita merasa fakir, sehingga bisa membawa buah kefakirannya untuk pergaulan kehidupan sehari-hari. Bukan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apa yang menjadikan utama adalah fakir dunia? Tidak. Selalu merasa walaupun amalnya sudah baik kayak apa, tetap masih dalam keadaan kefakiran, kekurangan dan kebodohan. Kefakiran dan kebodohan bukan semata-mata hiasan saja. Banyak orang mengaku fakir, tapi untuk dipanggil alim. Karena melihat di dalam karangan-karangan kitab-kitab ulama mutaqaddimin, pasti di sini ta'dib al-fakir inda hadratil malikil muqtadir ar-raji ufranihi, saya yang sangat fakir. Di keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengharap ampunannya, baru disebut namanya mu'adibnya. Karena melihat kata-kata al-fakir ini salah persepsi. Apa diantaranya? Wah, ini ulama-ulama kita itu tawaduknya luar biasa. Itu bukan tawaduk saja, itu benar-benar masalahnya, bukan kalimat pakaian tawaduk. Beliau merasa fakir di hadapan Allah, fakirul ilmi, fakirul amal. Dengan segala kebodohannya diakui benar-benar, laula an hadanallah. Jadi tidak pernah merasa memiliki ini semata-mata pemberian Allah Subhanahu. Itu di situ. Dan kefakirannya hasil karya menghadap kepada Allah, di hadapan hambanya pun dibawa bekalnya itu. Tidak pernah merasa paling alim, tidak pernah merasa paling pernah begini, merasa begitu. Hasil karya daripada selalu di hadapan Allah merasa fakir.
Sama hasilnya orang sujud ketika mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sama ketika kita rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha luhur. Kalau sudah berani mengucapkan yang demikian, pasti tidak ada yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keagungan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keagungan selain Allah adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Kalau tidak diberi, mana mungkin. Banyak kita ditunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita makan, tugas tangan ambil makanan untuk memasukkan makanan rezeki kita ke mulut. Tapi setelah kita mengunyah dan kita menelan, ada dua hal. Merasakan dengan lidah, saghirun jirmuhu, kecil kelihatannya, tapi hebatnya dari lisan yang kecil itu bisa merasakan pahit, getir, manis, asam, dan lain sebagainya. Seandainya nikmat itu yang ada pada lidah kita dicabut oleh Allah Ta'ala, apa yang mau dirasakan? Alhamdulillah, habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna min ibadika as-salihin, min ibadika al-mu'minin as-salihin. Kenapa? Kecil. Yang kedua, ketika kita menelan, begitu kita menelan, ditantang, tunjukkan keakuanmu. Mampukah kamu bisa menjadikan nasi yang telah masuk menjadi vitamin semuanya, menjadi darah semuanya, menjadi daging semuanya? Mampukah kalian bisa mengatur itu semuanya? Disitulah kefakiran ditunjukkan. Maaf, yang kedua mungkin ini untuk orang tua dan anak-anak yang sudah dewasa, tidak masalah. Apa di antaranya? Ketika orang itu menafkahi batinnya kepada istrinya, setelah meneteskan calon atau bibit anak ke rahim kaum ibu, mampukah kita bisa mengelir supaya anak ini putih, cantik seperti Cleopatra, atau bintang film siapa, Robertson, atau siapa, bintang film kuno, Sophia Loren, Brigitte Bardot, dan lain sebagainya. Cara umum sombongnya, muka-muka hidupnya kayak Lutfi gitu. Amin. Bisa enggak kira-kiranya? Apa modelnya sih bujuring dilancik nolilnya dengan cok gitu? Bisa? Bisa enggak? Sombong no terus no. Keakuannya itu tunjukkan mampu atau tidak. Ayo, itu baru segitu, dua hal: menelan ketika meneteskan nutfah. Selalu diingatkan oleh Allah, minum, menelan. Coba, kemana keakuannya? Itu satu contoh. Bagi orang yang bisa memetik Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, luar biasa. Dibawa pergaulan, dibawa kehidupan, sehingga kita tahu Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Kalau benar-benar menjiwai, insya Allah selamat dari perbuatan kesyirikan. Mana mungkin bisa terlepas dari bentuk kesyirikan? Makna Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi hanya tahu makna, tapi mengagungkannya tidak tahu.
mengerti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi tidak bisa dibawa makna tahu, tapi meyakininya sulit. Itu diantaranya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Buah di antara apa? Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa iyyaka? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Siapakah iyyaka? Kepadamu lah, karena engkau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena engkau lah, kepadamu lah, karena engkau ar-Rahmanun Rahimun Malikul Qudusus Salamul Mu'minun Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Luar biasa. Salat itu biasanya hanya bacaan-bacaan saja. Itu baru sholat. Maka ketika kita sujud, buahnya sujud apa? Tawadu dan sebagainya, yang betul-betul dijiwai. Tapi terkadang kefakiran terbalik. Makna kefakiran pahamannya rata-rata orang yang alim itu mengakunya fakir. Berarti kalau orang yang mengaku fakir, berarti orang itu alim. Nah, bagaimana cara mendapatkan predikat alim? Al-fakiru, tiru-tiru, gak takon. Anu kebiuk orang roh rembuk. Ini. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidi Sa'adat bil bidayah wal nihayat, khalifatullah fi khazainil ardi was samawat, wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadatil qadat. Salatan taftahu lana biha ababal khairat wa sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad, wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi tijaratina wa fi mazra'atina wa fi awladina wa banatina, waj'alhum min ibadika as-salihin, wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihadi wal bilad, wa tunjina wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat. Ya waliyal hasanat, ya waliyal hasanat, ya waliyal hasanat, wa qadiyal hajat, wa qadiyal hajat, wa qadiyal hajat. Ya awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, idfa anna al bala alladhi yakhruju min al ard wa yanzilu min as sama', khususan baladana Indonesia khassah wa baladal muslimin 'ammah, wa min kulli fitnatin fi ayyi jihadin min al biladil muslimin 'ammah wa ahliha wa man fiha aynama kanu min syarqil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha bi yaminiha ila shimaliha, wansurna wa iyyahum bi nusratik bil harakati was-sukun, wa ja'alna min hizbika alladhi wafaqtahu bi fahmi kitabikal maknun linadkhula fi hizbi qawlika ala inna hizballahi humul ghalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, yang datang di tempat pengajian ini maupun yang tidak, dengan isyarah hujan ini menjadi petanda doa dikabul. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.